Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30. Saya akan membacakan sebagian daripada firman Tuhan ini. Karena hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Berbahagialah setiap orang yang mau membaca, mau merenungkan, mau melakukan, dan mau membagikan firman Tuhan setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, setiap kita diberi sesuatu yang sangat berharga oleh Tuhan. Bukan uang, bukan kekayaan semata, tapi talenta, kemampuan, kesempatan, waktu, kepribadian, bahkan panggilan khusus. Renungan hari ini mengajak kita merenungkan satu pertanyaan penting. Apakah saya sudah mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepada saya? Atau justru saya menyembunyikannya karena takut, ragu, atau tidak percaya diri? Dalam perumpamaan ini, Yesus menceritakan tentang seorang tuan yang mempercayakan hartanya kepada 3 hambanya. Satu diberi 5 talenta, satu diberi 2 talenta, satu lagi diberikan 1 talenta. Masing-masing menerima menurut kesanggupannya. Ayat 15. Artinya, Tuhan tahu kapasitas kita dan tidak akan memberi beban yang melebihi kemampuan kita. Apa yang dilakukan para hamba? Hamba pertama dan kedua segera pergi dan mengusahakannya. Hamba ketiga, dia menggali tanah dan menyembunyikan talenta tuannya. Ketika sang tuan kembali, 2 hamba pertama mendapat pujian dan promosi. Tapi hamba ketiga disebut sebagai hamba yang jahat dan malas. Dan talenta itu pun diambil darinya. Jangan membandingkan talenta kita dengan orang lain. Tuhan melihat kesetiaan, bukan jumlah. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Kitab Lukas 16 ayat 10. Talenta bukan untuk dipajang, Tuhan ingin kita menggunakannya dalam pelayanan, dalam pekerjaan, keluarga, bahkan dalam cara kita memperlakukan orang lain. Kalau kamu bisa bernyanyi, pakailah untuk memuliakan Tuhan. Kalau kamu punya hati melayani, bergabunglah dalam pelayanan sosial ataupun pelayanan di gereja. Kalau kamu punya waktu, gunakanlah untuk menguatkan orang lain. Setiap talenta adalah benih, kalau disimpan, dia akan mati. Tapi kalau ditanam dan dirawat, dia akan tumbuh dan menghasilkan buah. Hamba ketiga berkata, aku takut, lalu aku menyembunyikan talenta itu. Ketakutan, rasa tidak percaya diri, dan trauma masa lalu bisa jadi alasan kita tidak melangkah. Tapi iman mengalahkan ketakutan. Tuhan tidak mencari hamba yang sempurna, Tuhan mencari hamba yang mau berproses dan setia. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kuasa, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat ke-7. Perhatikan ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jika kita tidak menggunakan apa yang Tuhan berikan, ada konsekuensi rohani. Talenta itu bisa diambil, bukan karena Tuhan jahat, tapi karena kita memilih tidak bertanggung jawab. Mari kita renungkan talenta apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita sudah memakainya dengan sungguh-sungguh? Apa ketakutan atau hambatan yang harus kita serahkan kepada Tuhan agar bisa berkembang? Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap talenta yang Engkau percayakan dalam hidup kami. Ajari kami untuk tidak takut, tidak malas, dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Engkau berikan. Berikan kami keberanian untuk mengembangkan apa yang kami miliki, supaya hidup kami berkenan dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu menjadi hamba yang setia, yang kelak Kau sambut dengan kata-kata, "Baik sekali, hai hambaku yang baik dan setia." Itulah kerinduan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.